Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Kali ini Bapak Ibu, saya akan membantu menjelaskan tentang cara penginputan SIANJAP terkhususnya pada form B dan juga profil untuk guru atau pegawai P3K yang lolos di sekolah kita ataupun yang telah lolos tetapi penempatannya berada di luar sekolah kita. Langkah pertama, kita buka Google, lalu kita ketik https://nusa tenggara timur prof.sinjap.info/login. Lalu kita enter. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan username dan password baru yang diberikan oleh admin dari SIANJAP. Kita masukkan username dan passwordnya. Lalu kita sign in. Nah, yang akan dirubah kali ini hanyalah pada form B dan juga data pada profil. Untuk mengisi data pegawai atau guru P3K yang lolos di sekolah kita ataupun penempatannya berada di luar sekolah kita, kita klik di salah satu list jabatan ini, misalnya di sini. Kita menunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di menuju halaman ABK. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik di form B. Nah, ini adalah data-data yang ada pada SIANJAP masing-masing kita tentang jumlah PNS maupun non-PNS yang ada di OPD kita. Ini adalah OPD kami SMA Negeri 2 Kalabahi. Kita tinggal menambahkan untuk pegawai atau guru P3K yang telah lolos dan penempatannya di sekolah kita, kita tinggal tambahkan jumlahnya. Atau yang lolos keluar, kita tinggal hapus jumlahnya. Contoh Bapak Ibu, misalnya ada guru P3K yang lolos di sekolah kita, misalnya guru sosiologi ahli pertama. Dia lolos sebagai P3K dan penempatan di sekolah kita. Kita tinggal tambahkan di sini. Di kolom ini yang tadinya 0, kita tambahkan 1. Sedangkan kalau si non-PNS-nya masih ada, kita tinggalkan saja seperti itu, tidak usah dirubah. Lalu misalnya lagi ada guru Bahasa Indonesia, misalnya kita cari, atau guru prakarya yang lolos P3K, misalnya semulanya ia honor di sekolah Bapak Ibu, lalu dia lolos sebagai P3K dan penempatannya tetap di sekolah kita, kita tinggal rubah posisinya. Misalnya sebelumnya yang honorer ada 2, satunya lolos P3K, kita tinggal ganti PNS-nya 1, non-PNS-nya sisa 1. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu contoh lagi misalnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia dari luar, guru dari luar yang lolos masuk ke sekolah kita. Sehingga terjadi penambahan guru Bahasa Indonesia di sekolah kita. Kita tinggal tambahkan, misalnya sebelumnya 1, maka berubah menjadi 2. Sedangkan yang non-PNS kalau masih ada dibiarkan saja seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira prosedurnya seperti itu Bapak Ibu untuk penambahan jumlah PNS maupun non-PNS ya atau P3K yang lolos baik di sekolah kita ataupun yang keluar. Kalau yang keluar misalnya ya semulanya honor di sekolah kita lalu penempatannya di luar sekolah kita, kita tinggal kurangi saja jumlahnya, misalnya guru prakarya dan kewirausahaan.
Yang non-PNS-nya lolos tetapi penempatannya di luar sekolah kita, maka kita hapus, sisa 0. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita simpan data. Jadi sekali lagi, kali ini yang hanya dirubah hanya ada pada form B dan juga profil. Disclaimer ya Bapak Ibu, saya ini bukan admin yang membawahi tentang si Anjab, saya hanya seorang guru yang mencoba berbagi sehingga kita bisa menyelesaikan Anjab kita atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi terkini karena kelulusan dari teman-teman kita guru-guru P3K. Setelah kita berhasil mengubah jumlah PNS dan non-PNS pada form B, dan setelah kita simpan datanya tadi, kita akan menuju ke profil Bapak Ibu. Kalau kita sudah merubah jumlah PNS dan non-PNS, otomatis nanti di bagian profil akan terjadi perubahan. Caranya kita klik di sini, bagian profil. Ya. Di sini, ya seperti ini tadi saya beri contoh Bapak Ibu. Setelah saya tambahkan di kolom atau di form B jumlah PNS guru sosiologi ahli pertamanya bertambah 1, maka otomatis akan muncul tanda tambah seperti ini. Kita tinggal klik tanda tambah, lalu kita masukkan nama. Pemangku jabatannya itu siapa? Misalnya ya Bapak Ibu, lalu NIP-nya atau NIP3K-nya berapa? Tinggal dimasukkan. Lalu pangkat golongan ruangnya, misalnya penata muda 3A. Pendidikan S1, jurusannya tentu sesuai dengan ijazah, misalnya sosiologi. Lalu pengalaman kerjanya apa, misalnya honor di mana begitu, SMA mana begitu. Lalu pengetahuannya terampil di bidang sosiologi misalnya. Lalu keterampilannya apa? Apakah guru tersebut punya keterampilan misalnya menguasai IT? Lalu kondisi fisiknya, apakah ada yang berkekurangan atau seperti apa? Kalau tidak ada, misalnya kita tulis kondisi fisiknya sehat. Lalu kita klik simpan. Ya, nanti guru sosiologi ahli pertamanya otomatis akan terisi namanya. Seperti itu Bapak Ibu. Begitupun dengan penambahan guru prakarya misalnya. Tinggal ditambahkan. Kalau misalnya gurunya keluar, kita tinggal klik hapus Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah kita selesai mengisinya, maka data-data kita akan tersimpan secara otomatis, dan jikalau ada kendala Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menghubungi admin yang menangani si Anjab di WA Group si Anjab Pemprov NTT. Demikian yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengisi data si Anjab yang terkini. Terima kasih.